Di dalam siapa? Dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka cita. Bersuka. Bersuka.
bangsa dan negara kami. Ampuni bangsa dan negara kami dari segala kesalahan. Lindungi bangsa dan negara kami. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja kami. Satukan hati gereja-gereja kami agar bisa mencari wajah-Mu. Kami juga mau berdoa untuk generasi Yeremia. Bangkitkan generasi Yeremia, pakai anak-anak muda-Mu untuk menjadi alat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan amin. Setelah kebangkitan Yesus, banyak orang menjadi orang percaya dan dibaptis. Salah satunya adalah Stefanus. Dia penuh dengan rahmat dan kuasa Tuhan. Dia berkhotbah, orang-orang mendengarkan. Dia berbicara kebijaksanaan, menyembuhkan orang sakit, melakukan mukjizat, dan membuktikan kuasa Kristus di antara orang-orang. Setiap hari Stefanus pergi ke tempat-tempat umum dan memberitahu orang-orang tentang Yesus. Beberapa pemimpin dan orang Farisi tidak senang dengan hal itu. Seorang Farisi itu bernama Saulus. Dia membenci orang Kristen dan ingin menghancurkan mereka. Setiap hari, para pemimpin agama mencari kesempatan untuk menangkap Stefanus. Suatu hari, ketika Stefanus masih berkhotbah, mereka menangkapnya dan membawanya ke hadapan dewan agama. Rencana jahat mereka akhirnya berhasil. Ketika semakin banyak orang mulai percaya kepada Yesus, para pemimpin agama tahu bahwa mereka kehabisan waktu. Beberapa dari mereka memutuskan untuk berbohong tentang Stefanus, menyebarkan desas-desus bahwa dia mengatakan hal-hal buruk tentang Tuhan. Ini disebut penghujatan dan merupakan tuduhan yang sempurna untuk menyingkirkan Stefanus. Stefanus diseret ke pengadilan, di mana saksi palsu berkata, "Orang ini mengatakan hal-hal buruk tentang kulit suci kita dan hukum Taurat. Dia mengatakan bahwa Yesus akan menghancurkan bait suci. Dia mengatakan bahwa Yesus telah mengubah hukum." Ketika Stefanus mulai berbicara, Roh Kudus turun ke atas dirinya dan wajahnya mulai bersinar. "Dengarkan aku," kata Stefanus. Semua orang terdiam saat lelaki seperti malaikat itu mulai berbicara. Dia memberitahu mereka semua tentang sejarah besar negara mereka, ketidaktaatan mereka yang menyedihkan, dan bagaimana Yesus mengubah semua itu. Dalam menceritakan kisah itu, ia harus memberitahu mereka tentang dosa dan kejahatan mereka sendiri. Mereka tidak menyukai ini sama sekali. Mereka menjadi sangat marah sehingga mereka memutuskan untuk membunuhnya. Mereka menangkap Stephen dan menyeretnya keluar tembok kota. Mereka mengambil batu dan mulai melemparkannya ke arahnya. Ketika batu-batu itu jatuh ke tubuh Stephen, mematahkan tulangnya dan memar dagingnya, dan tidak berhenti berdoa. Sebaliknya, Stephen terus berkhotbah tentang Yesus. Seorang pria yang berdiri di sana adalah Saulus dari Tarsus, seorang Farisi, yang kemudian menjadi Rasul Paulus. Saulus pada waktu itu ingin melakukan apa saja untuk menghentikan orang dari percaya kepada Yesus. Kemudian Yesus akan menampakkan diri kepada Saulus, dan Saulus akan menjadi orang percaya. Dalam aniaya, Stefanus tetap menggambarkan kabar keselamatan itu. Bagaimana dengan kita? Sungguh luar biasa pelayanan Stefanus, di mana Stefanus di tengah aniaya, di tengah dia dilempari dengan batu, difitnah, tetapi Stefanus tetap memberitakan firman Tuhan. Dia tetap memperkatakan firman Tuhan. Dia tidak takut. Kenapa Stefanus tidak takut? Kenapa Stefanus tetap memberitakan firman Tuhan ketika dia dianiaya? Apakah karena dia hebat? Apakah karena dia kaya? Bukan. Tetapi karena Stefanus penuh dengan Roh Kudus, dia penuh dengan iman. Dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 5 dikatakan, Stefanus penuh dengan iman dan Roh Kudus. Inilah yang memampukan Stefanus, yang membuat Stefanus mampu memberitakan firman Tuhan ketika dia dianiaya. Maukah kita seperti Stefanus, di mana ketika kita mengalami aniaya, kita diejek karena kita mengikut Kristus, apakah kita tetap mau menceritakan siapa itu Yesus? Bagaimana supaya kita mampu memberitakan, menceritakan Yesus ketika kita mengalami aniaya?
kita harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita mempunyai iman yang kuat, dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagaimana supaya kita terus dipenuhi Roh Kudus dan iman kita kuat di dalam Tuhan? Yaitu dengan berdoa, memuji, menyembah Tuhan setiap hari. Kita selalu mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, membaca firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan pada hari-hari ini. Sehingga kita ketika kita dianiaya, kita tidak mudah goyah, iman kita tidak goyah, tetapi kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, bahkan memberitakan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini temanya adalah beritakanlah Injil sekalipun engkau di dalam aniaya. Maukah kita memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil ketika kita dianiaya, ketika kita diajak oleh teman karena kita mengikut Yesus? Apakah kita tetap mau menceritakan siapa itu Tuhan Yesus? Hari ini kita diajak untuk memberitakan Injil ketika kita dianiaya, ketika kita mengalami pencobaan, ketika kita mengalami diejek oleh teman-teman. Adik-adik, jika engkau mau memberitakan firman Tuhan, sekalipun engkau di dalam aniaya, sekalipun engkau diejek, mari kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita harus penuh dengan iman kepada Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari, doa, pujian, penyembahan setiap hari. Adik-adik yang mau memberitakan Injil firman Tuhan, letakkan tangan kananmu di dada. Kita berdoa, kita minta supaya Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya, supaya kita penuh dengan iman. Kita setiap hari kita minta kepada Tuhan, penuhi saya dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Jadi semua taruh tangannya di dada, kita berdoa, minta kepada Tuhan. Ikuti kakak berdoa. Bapa, saya mau memberitakan firman-Mu sekalipun saya di dalam aniaya. Mampukan saya Tuhan, penuhi saya dengan Roh Kudus-Mu, biarlah iman saya juga tetap kuat di dalam Engkau, sehingga ketika penganiayaan itu datang, kami tetap memegang iman kepercayaan kami kepadamu, bahkan kami memberitakan Injil firman-Mu kepada orang-orang yang menganiaya kami. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi kami ya Bapa. Penuhi kami ya Tuhan. Mari adik-adik minta kepada Tuhan supaya engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Semuanya meminta. Katakan, Tuhan, aku mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Ayo semua katakan, Tuhan, aku mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Aku mau dipenuhi Roh Kudus. Kita angkat lagu ini. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Penuhiku, penuhiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Bapa, kami mohon penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, penuhi kami dengan hadirat Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu terus bersemayam di dalam kehidupan kami, dan kami terus menjaga hubungan yang intim dengan Engkau ya Tuhan. Kami selalu
berdoa, memuji, menyembah Engkau setiap hari, setiap saat Tuhan, dan membaca firman-Mu, dan biarlah ini boleh menjadi gaya hidup kami. Doa, pujian, penyembahan siang dan malam bersama-sama, dan melakukan kehendak-Mu pada zaman ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Penuhi kami semua, penuhi kami anak-anak-Mu dengan urapan-Mu, dengan minyak kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan kekal selama-lamanya. Inilah hidup kami, inilah tubuh dan jiwa kami persembahkan hanya ke tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin.